Berapa? Lagi siapa lagi nih? Prisma. Ini Prisma dia nih laki atau perempuan nih? Bu Elza, Bu Asna, Bu Perempuan, Pak. Kristi. Oh, perempuan. Oh, Prisma Dian Amalia. Baik, Asnawati. Oh, pengen lihat Ya, wajahnya. Pak. Baik, Ya, Pak. Asnawati. Masih gadis Ibu ya? Dulu gadis, Pak. Berapa puluh tahun yang lalu. Baik. Baik, kalau yang familiar nih Pak Andi, Bu Ayu ya, karena sudah sering ketemu. Baik, ini Pak Egi. Baik, Pak Egi dari mana Pak Egi nih? Dosen? Prof. Bukan, belum jadi dosen, Prof. Oh ya. Dinas di mana? Di sekolah atau di dinas? Jadi ini, Prof. DPR, Prof. Oh, mantap. Bu Desventri ini dosen juga ya? Iya, Pak. Dosen di mana Ibu? Di UMB, Prof. Pak. Oh, ini Mataram, Universitas Mataram bukan? Dulunya saya di Mataram, tapi pindah ke Bengkulu di UMB, Pak. Oh ya, bersama dengan Pak Adi Asmara. Iya, betul, Pak. Gimana ya? Iya, Pak. Ibu Prisma dia ini di mana nih tugasnya? Saya belum bertugas, Pak. Oh, masih single ya? Iya, masih. Single parent atau single apa nih? Semuanya single, Pak. Belum bekerja tetap, belum juga berpasangan. Oh, iya. Bu Rika. Bu Rika sebagai apa nih? Dosen? Guru? Tidak terdengar suaranya. Mungkin headsetnya. Iya, Pak. Ibu guru atau dosen? Iya, saya dosen di Dehasen, Pak. Oh, biasa. Iya. Pak PBL Perdima ya? Iya, Bapak. Satu fakultas, Bapak. Oke. Bu Asti Haryati ini di mana? Dosen bukan? Iya, Pak. Izin. Ya, dosen. Halo? Ibu dosen? Saya petugasnya di UIN, Pak. Oh, dosen UIN ya. Oke. Bu Elza ini di mana ini Bu Elza? Suaranya tidak ada. Bu Asna tadi dosen juga di Dehasen ya? Bareng dengan Bu Asti ya? Bu Elza di mana Bu Elza dosen? Belum, Pak. Oh, belum. Iya. Masih sebagai apa sekarang? Dengar-dengar baru dipanggil. Gimana? Suaranya tuh putus-putus ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, suaranya terputus-putus. Mata kuliah kita adalah mata kuliah publikasi internasional bereputasi atau publikasi jurnal internasional bereputasi. Jadi mata kuliah ini dibuat dalam rangka membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan studi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dulu ada syarat khusus ya, mungkin sekarang juga syarat khusus juga ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Baik. Jadi publikasi international journal atau publikasi jurnal internasional atau internasional bereputasi ya. Nah, jadi mata kuliah ini membantu Bapak Ibu untuk bagaimana bisa menerbitkan artikel Bapak Ibu. Jadi kami membantu. Tuntutannya beda-beda. Kalau di 2024 masih Sinta 2, 2023 juga Sinta 2.
Nah, kemudian ada syarat tertutup, ada syarat terbuka kalau dulu. Kalau sekarang ada nggak yang punya panduan akademik terbaru? Teman-teman tuh syarat tamatnya apa? Yang digunakan di S3 sekarang panduan akademiknya apa nih? Apakah panduan akademik program studi atau fakultas? Belum jelas juga Pak Kris, tapi omong-omongan dari Prof Sudarwan untuk bisa cum laude maka wajib Scopus untuk bisa cum laude. Namun untuk bisa lulus itu boleh Sinta 2 katanya begitu. Belum tahu apakah ada perubahan sampai hari ini. Info itu yang masih kami terima Pak. Baik, jadi ada syarat lulus, ada syarat cum laude gitu ya? Ya. Baik. Nah, saya biasanya kalau memulai perkuliahan itu saya menentukan nama, jadi melihat nama dulu. Mungkin di sini ada Pak Andi dulu ya, nama Siap. ketuanya Pak Andi ya. Sementara ini belum diganti, Prof. Maunya Mbak inilah yang gantian. Sudah setahun masalahnya, itu kan bukan jabatan permanen itu. Iya. Baik. Ada Pak Andi ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bu Asti. Kemudian ada Bu Rika. Ini saya lihat dari ininya saja ya. Saya lihat dulu dari apa? Dari database yang ada di ini ya. Di depan laptop. Ini saya share screen ini terlihat ya. Jelas, Pak. Baik. Kemudian ada Ibu, saya besarkan lagi lah ya. Kemudian ada Ibu Desventri ya. Ventri. Kemudian ada Ibu Novia. Kemudian ada Ibu Erza. Kemudian ada Ibu Prismadia. Prismadian. Kemudian ada siapa lagi nih? Ibu Rika ini Ibu ya, Ibu Rika. Kemudian ada Bapak Egi. Kemudian ada Bu Jusmalina kan? Jusmalina. Rikanya dua kali itu Pak. Rikanya 2 kali. Iya udah Ibu Asti. Karena berubah ininya naik. Oke, tadi Rika udah. Ya, Ibu Asti lagi ya. Nah, Bu Asti sudah ya. Bu Jus tadi Pak, Bu Jus. Asnawati. Pak Bambang. Jus Malina. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Bambang. Pak Bambang. Bambang lagi mau ke masjid ini. Ini Riado. Pak Riado ini siapa? Namanya Pak Riado. Betul, Pak. Pak Ahmad Riyado. Hadir Prof. Baik, Pak Riado ini olahraga ya. Riado. Kemudian siapa lagi nih? Asnawati Pak. Oke, Asnawati. Baik. Ada 12 baru ya? Ada namanya yang belum ditulis di sini? Baru 12 nih ya? Sudah semua yang hadir. Tapi Baru masih Baik. Jadi kalau syarat tamat tadi boleh Sinta 2 ya? ya. Baik, sorry, saya ini kan Sinta 2. Ini yang punya Sinta 2 siap berapa orang? Udah ada yang punya Sinta 2? Baru LOE, Pak Kris. Oke, sudah ada berarti ya? Sudah. Udah Pak, Bu Asti udah oke nih Sinta 2-nya? udah Pak. Oke, kemudian Bu Rika oke juga? Bu Rika ada Sinta 2-nya? Pak, Sudah ada Sinta 2-nya? udah. Halo Pak.
Ini beneran ya kalau saya nanya ini. Ya. Benar Pak, benar Pak. Desventri oke juga? Belum Pak. Belum. Bu Novia, ada Sinta 2? Halo, suara saya terdengar? Bu Novia? Belum. Bu Elza, sudah ada Sinta 2? Belum Pak. Belum. Pak Prismadian ada Sinta 2? Bu Prismadian ada Sinta 2? Belum Pak kalau Sinta 2. Belum. Kemudian Pak Egi ada Sinta 2? Belum Pak, belum. Juga. Bu Jus Malinar ada? Pak. Bukan, saya nanya sudah ada berarti. Ini pasti terbit ya? Ya Pak. Kemungkinan besar terbit ya? LON-nya. Jauh lah Pak. Baik. Kemudian Pak Bambang, mungkin juga Sinta 2 ya? Belum Bro. Belum ada. Belum ada. Baik. Kemudian Bu Riado ada? Pak Riado Bro. sorry, Belum Pak Bro. Riado ada. Pak Riado ada? Belum. Bu Asna ada ya? Oke, Prof, ada. Oke. Nah kalau sudah oke ini, yang oke-oke ini nggak perlu kuliah lagi sebenarnya. Karena sudah punya publikasi. Jadi karena mata kuliah ini membantu gitu ya. Tapi kalau sudah punya publikasi itu mau dibantu apa lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di mata kuliah ini harus punya target gitu. Skopus kalau memang apakah ada niat mau ke Skopus gitu ya. Ini Pak Andi mau ke Skopus atau enggak nih? Mau ngejar kumlot enggak? Kayaknya enggak, Prof. Oh enggak. 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 Kita syarat minimal aja lah. Enggak mau kumlot. Saya tulis dulu. Jadi emang saya harus memetakan dulu berapa orang yang benar-benar ingin publikasi ini ya. Nggak apa-apa, kita harus jujur aja kan. Iya, betul, betul. Syarat-syarat saya sudah oke mamanya kan. Sudah punya Sinta 2 saya bisa tamat. Gitu kan. Kayaknya cuman saya sendiri, Prof. Yang lainnya mau semua itu. Iya. Kalau nggak terbalik, Pandi. Ah? Terbalik. Kalau saya itu Pak Bambang kan sudah banyak cerita di Merendah itu, ini. merendah itu, pura-pura tuh. Bukan. Jadi kita ini memang benar-benar Profile. harus bertanya dulu ya. Saya harus bertanya dulu karena kita mau prospeknya ke sana gitu ya. Jadi Pak Andi kalau memang intinya mata kuliah ini jika mempunyai publikasi Sinta 2 tuh selesai lah gitu. Nah intinya gitu ya. Jadi saat seandainya Bapak Ibu punya publikasi Sinta 2 nilai keluar nih. Karena kalau nanti tidak punya Sinta 2 nilai nggak keluar. Gitu. Jadi target di mata kuliah ini Bapak Ibu punya publikasi. Kita sama-sama kontrak dulu nih. Jadi harus tahu dulu peta berapa orang yang memang mau ngejar Sinta 2 saja atau mau ngejar Skopus sekalian. Ya nggak apa-apa, kita mau ini ya, mau melihat ya. Bu Asti ada di sini. Iya Pak. Bu Asti mau, ini sudah oke nih Sinta 2-nya. Ibu Asti masih mau pengen Skopus? Masih. Yang gitu Pak. Kalau niatnya ada Pak, cuman kalau bisa cari yang gratis dulu Pak. Yang gratis dulu ya. Nanti kita bantu ya, maksudnya karena banyak macam jurnal kan, ada yang memang berbayar, ada yang tidak berbayar. Sebenarnya berbayar itu cuma 2 metode. Kalau kita yang bayar berarti open access. Tapi kalau yang bayar penuh kalau kita tidak bayar berarti yang membayar adalah pembacanya. Iya. Kalau teman-teman dapat jurnal dari Sagi, dari Springer gitu, tiba-tiba ada gemboknya, itu berarti jurnalnya tidak open access. Yang membayar adalah si pembaca. Tidak semua bisa di-download artikelnya ya. Nah, jadi ini kita lewati lah ya. Bu Rika, Ibu Asti. Ada keinginan, Pak. Ada keinginan, Pak. Oke, mau kumlot gitu ya. Usaha dulu, Pak. Nah, karena coaching, jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sama juga dengan istilah coaching ya. Mata kuliah ini memang mendampingi Bapak Ibu untuk publikasi.
Desventri mana? Ibu, Pak. targetnya mau hanya Sinta 2 atau mau ke Scopus nih? Sebenarnya sih pengen Scopus, tapi saya belum ada edit Scopusnya Pak, jadi mungkin Sinta 2 aja dulu Pak. Oh, jadi memang ID Scopus tidak akan muncul sebelum punya publikasi. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu punya terbitan atau punya artikel terbit di jurnal yang memang masuk database Scopus, baru keluar ID-nya gitu. Jadi Ibu mau mengejar Scopus atau cukup Sinta 2 nih? Sinta 2 Pak. Oke, nggak apa-apa, ngajar Sinta 2 aja Pak. Saya nanti saya pegang ini maksudnya. Jadi di mata kuliah ini tidak ada dipaksakan. Itu nanti apa yang Bapak Ibu tulis ini ya apa ya menjadi bahan, nanti saya juga melaporkan ke Pak Eko, kita sama-sama kerjasama karena nilai ini dari 2 dosen kan. Intinya tidak boleh hanya memberikan LOE ya di akhir mata kuliah ini. Kalau Sinta 2 dia harus terbit gitu. Kalau sekarang sudah LOE ya harus terbit. Kalaupun di semester LOE di akhir semester sudah terbit gitu. Kalau terbitnya Januari Pak, Januari 2026, Nah, habis mata kuliahnya kapan? Desember. Paling tidak teman-teman bisa menunjukkan OJS-nya, bukti di submitnya di mana di dalam OJS itu teman-teman bisa mendemokan ini Pak buktinya sampai proses tahap review, ini ada proses reviewnya, kemudian di OJS-nya juga menunjukkan bahwa sudah accepted gitu ya. Kalau LOE itu bisa dibuat, tapi kalau di OJS di sistem saya kira tidak sembarangan kan gitu ya. Baik, Ibu Novia ngejar apa ini? Tadi Bu Desventri ngejar Sinta 2 lah ya minimalnya ya. Mana Bu? Sinta 2 dulu boleh. Oh, Sinta 2 dulu. Scopus boleh Pak. Oh iya. Nggak apa-apa, kita sama-sama. Nanti saya akan melihat gitu kan. Jadi kalau nanti kita belajar kan kita lihat, oh ya nggak terlalu serius, nggak apa-apa, orang sudah oke Pak, saya ini nggak sampai pengen keluar gitu, nggak apa-apa kan gitu. Kemudian Bu Elza mana ini? Bu Elza mau ngejar kumlot atau cukup sampai tamat? Tapi bener ya, saya butuh aturannya ini. Kalau bisa Pak Andi, ada nggak aturan bahwa tamat S3 itu harus minimal Sinta 2 itu bisa, itu ada ya? Saya nggak tahu Pak, itu Prof. Darwan selalu bicara ke kami. Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab ya. Selalu kan berkata demikian gitu masalahnya. Kalau hitam di atas putihnya saya belum pernah baca. Karena takutnya nanti kawan-kawan sudah punya Sinta 2 ternyata tidak berlaku. Nah, itu yang masalah. Kalau di S2 kan memang Sinta 3, kalau mau kumlot Sinta 2, itu emang ada. Jangan bias nih ya. Nah, apakah di S3 itu betulan Sinta 2 boleh tamat atau enggak? Nah, itu coba dicari panduan yang bakunya. Karena panduan akademik yang kami buat saat kami berada di S3 itu memang cukup sampai di Sinta 2 2021 kami buat dulu kan. Nah, tapi di akhir ini gonjang-ganjing S3 kita nggak tahu lagi kan mana panduan yang diikuti, apakah panduan dari prodi atau dari fakultas. Ini Bu Elsa gimana nih? Mau ngejar Sinta 2 atau mau kumlot juga nih? Sama kayak Bu Novia tadi. Scopus Pak. Oke, bagus. Nggak apa-apa. Mau kumlot berarti ya? Ya. Bismillah Pak. Bu Prismadian? Sama? Ya Pak, izin Pak mau kumlot Pak. Bagus. Ini nanti saya tagih pokoknya. Kalau nggak masuk, nah ini nggak ada excuse. Kemudian Pak Egi, Bapak Egi ada? Ya Pak, ada Pak. Mau kumlot Pak Egi? Insya Allah mau kumlot Pak. Kemudian Ibu Jus Malinar, Cukup sudah Pak, tidak cukup Sinta 2 aja Pak. Oke, cukup. Ini intinya nggak terlalu berambisi. Udah mau pensiun Pak. Oh, Udah pensiun lah, bukan mau pensiun lah, udah pensiun Pak.
Ya, baik. Tapi tetap nanti dicari ya, Ya. dicari aturannya bahwa Sinta 2 boleh. Iya. Apa Mbak? Sinta 2 aja Pak. Gimana Pak Bambang? Halo, halo, Ya, halo Pak Bambang mau ngobrol? halo. Ya, halo. Cukup Sinta 2 aja Bro. Oh, oke, cukup Sinta 2. Yang minimal dulu, nanti kalau Allah berkenan ini boleh nanti. Oke. Baik. Kemudian Pak Riyado tadi? Sinta 2 aja bro. Izin ke masjid Bro. Bro, Sinta 2 izin. bro. Baik. Masih ada yang lain nih? Nggak ada ya? Sudah selesai 12 ini ya. Nanti saya simpan ini data ini. Masih ada yang baru masuk belum saya input namanya? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Prof. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, di dunia publikasi ini beda-beda ya. Kalau Sinta 2 ini kan tidak hanya ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Saya akan mencoba menampilkan dulu. Teman-teman kalau mau cari jurnal dulu ya. Jadi teman-teman biasa nyari jurnal di mana nih? Di DOAJ atau di mana biasanya nyarinya? Atau di pernah nggak nyari di Erik? Atau nyarinya di mana biasanya? Nyari Scopus, database Scopus. Halo, kemana kira-kira Bapak Ibu biasa nyari jurnal? Atau Bapak Ibu lihat di Skimago? Baik. Nah, sebenarnya kalau S3 itu memang harusnya terbiasa dengan Scopus ya harusnya gitu. Karena memang luaran dari S3 itu menjadi manusia yang memang berpikirnya tidak hanya monodisiplin tapi transdisiplin, interdisiplin. Nah, Bapak Ibu, di Scopus ini ada database yang memang dia ceritakan terus. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau terbit di Scopus, kita pertama saya coba share dulu ya. Jadi yang kita pelajari adalah jurnalnya gitu ya. Banyak kita ini ketipu jurnalnya. Yang kita buka langsung nama jurnalnya gitu. Ya harusnya kita buka database di bawah ini. Bapak Ibu buka kan Scopus preview ya. Welcome to Scopus. Ini langsung di-download di bawah sendiri. Scopus discontinued source list. Nah, ini adalah update data yang diberikan oleh Scopus. Nah, jadi dia akan keluar Excel. Nah, ini ya. Nah, ya, download the source title list. Kelihatan ya sampai di sini. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini hasil downloadnya. Nah, ini kalau dulu Scopus itu memberi penilaian tidak setiap bulan. Nah, sekarang ini masalahnya Scopus memberi penilaian setiap bulan. Nah, ini yang dirugikan adalah para penulis gitu ya. Padahal harusnya penilaian itu kalau bisa 5 tahun sekali lah gitu kan. Atau kayak seperti akreditasi, ini enggak tiap bulan diberi penilaian. Akhirnya kadang kalau umpamanya Bu Despentri tiba-tiba submit nih pada jurnal Skin Research umpamanya, dia bulan lalu dia masih oke nih, masih aktif statusnya. Nah, dievaluasi oleh Scopus pada bulan Juni 2025 ternyata inaktif, tidak aktif lagi. Kalau sudah tidak aktif, percuma gitu, jadi nggak kepakai. Nah, ini yang kasihan. Jadi database Despentri sudah terbit, tapi Scopus tidak bisa menyinkron database itu karena jurnal itu sudah di-exclude dari database Scopus. Nah, ini yang jarang ditelusuri oleh teman-teman. Yang penting dia aktif di sini. Nah, yang dicari key berapa? Karena kalau key ini dia hanya mensinkron saja gitu ya. Bapak Ibu umpamanya cari education, umpamanya education jurnal education jurnal
Namanya apa saja education journal yang muncul di sini. Journal of Education and Psychology bla 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 nih ya, jurnal bla bla bla. Nah, kalau yang diterbitkan Sage ini udah pasti bagus, Taylor ini udah pasti bagus. Kalau penerbitnya yang di Sage ini penerbit luar biasa ini ya. Ini penerbit-penerbit yang bukan dikeluarkan oleh universitas ya. Kalau American Psychological Association ini kan asosiasi seperti asosiasi guru matematika, asosiasi psikologi ya. Nah ini Education Publishing Foundation juga seperti perusahaan saja, seperti yayasan gitu ya. Nah tapi kalau yang Sagi ini sudah pasti sehat ya. Nah, biasanya kemungkinan besar sehat. Nah, Q1 umpamanya, homepage-nya baru ditelusuri nanti. Nah kalau kita buka umpamanya, ini salah satu contoh, ini American Educational Research, ini diingat-ingat ya. Saya coba cari di sini umpamanya, fine. Nah ini sudah pasti aktif, ya. Kelihatan ya, American Education Research Journal, dia aktif nih. Dia dari tahun 96 sampai 2025. Ini aktif terus. 1986, 1982, 78 ini sebenarnya sempat dievaluasi, sempat berhenti. Jadi Bapak Ibu, ada jurnal memang dia sudah mati, hidup lagi, ada gitu ya. Jadi kita memang nggak boleh menyatakan jurnal itu abal-abal, atau jurnal itu diskontennya jelek, nggak bisa karena ada riwayatnya. Nah kayak si ini juga ya, American Forest mamanya ini. Ini berarti di tahun 1989, 1986, 1983, 1984 nih ada riwayat-riwayat yang sempat terhenti. Gitu. Dia nggak aktif seperti ini. Kalau dari 2011 sampai 2025 dia hidup terus, berarti dia tidak pernah punya masalah. Gitu ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Nah, jadi Bapak Ibu boleh sebenarnya nyari jurnal yang bagus, tinggal cari di sini. Bapak Ibu umpamanya bidangnya apa nih? Bapak Ibu bidangnya kayak umpamanya Pak Andi nih, fisik umpamanya. Fisik ya Pak? Ya, Fisik. fisik. Nah, umpamanya fisik Education. Ada nggak dia jurnal fisik education di database? Oh, nggak ada yang nama persis. Coba kita buka fisiknya aja umpamanya. Ini jurnal Family Physician. American Family, oh dia cuma satu jurnal yang betul, ini Physical Science, American Journal of Physical Anthropology. Ini sampai ini diterangkan semua Bapak Ibu. Ini nama jurnalnya dulu, sekarang ini ya, American Biological Anthropology umpamanya. ISSN-nya ini aktif dari 2002-2025, tapi nama jurnal ini dulu sempat berubah aslinya. Jadi dulu namanya American Journal of Physical Anthropology, sekarang berubah nama. Nah jadi sebenarnya seorang reviewer jurnal itu harusnya mempelajari ini juga gitu. Jadi kita tidak semata-mata langsung menjudge bahwa ini jurnal bagus, tidak bagus, tidak bisa, karena Scopus akan memberi penilaian seperti ini. Jadi kalau yang kita lihat adalah penilaian ini, maka dia tidak bisa kapan dia submit harusnya dinilai, bukan kapan dia terbit gitu kan. Kalau dia terbitnya mundur, harusnya dia nggak bermasalah gitu, karena Scopus menilainya bulan Juli, sekarang Agustus kan, berarti hasil penilaian bulan kemarin baru keluar. Nah ternyata dia baru submit di bulan Juni maunya, terbitnya nanti Agustus, sudah pasti nggak ada itu di Scopus karena sudah inaktif kayak American Journal Art terakhir ini. Nah, gitu. Ini mempelajari jurnal ya, bukan mempelajari artikelnya. Jadi ini keresahan-keresahan yang terjadi sama teman-teman penulis itu, yang harusnya kita sinkron antara asesor, peraturan, kemudian mahasiswa ataupun para pejuang yang ingin mengejar guru besar atau lektor kepala, itu harusnya sama gitu duduk perkaranya. Jadi source list yang dimunculkan oleh Scopus nih harusnya dipelajari gitu kan. Nah, tapi kita kadang-kadang enggak. Nah sementara SJR ini dia nggak update seperti yang ada di database Scopus gitu ya.
Nah, update-nya dia terlambat, biasanya 2025 munculnya 2024 nih. Nah, ini baru 2024 nih. 2025 nggak ada. Nah, kalau kita hanya ngejar key-nya ini, nah karena muncul key biasanya di skema kelihatannya kan. Saya sampai jurnal di Q1 nih, yang dilihat hanya si magunya, tapi tidak melihat riwayat Scopus jurnalisnya, maka akan sia-sia gitu Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini permasalahan dalam publikasi sebelum sampai kepada tata tulis yang baik gitu ya. Nah, berikutnya, jadi jurnal itu ada by OJS system, ada yang by Scholar One lagi namanya. Scholar One itu kalau kita submit beda cerita. Kalau apa istilahnya OJS-nya tuh lain-lain gitu ya. Nah, saya pun selain tidak karena syarat tamat, saya juga sama-sama kita berjuang menulis. Ini baru dapat email 5 jam lalu nih ya. Nah, saya dapat dari Discover Education. Ini tulisan tentang From Classroom to Career Adaptive Transformative Higher Education Work-Based Learning. Saya coba submitkan ke Springer. Nah, ini seperti ini. Ini OJS-nya nggak sama dengan yang biasa kita munculkan di Sinta 2. Di Sinta 2 di Indonesia ini rata-rata pakai OJS, ada OJS 2, OJS 3. Nah, ini tampilannya nggak sama. Dia agak beda ya, memang beda gitu ya. Kita pelajari benar gitu. Ini masih agak mudah Springer ini. Beda lagi dengan Scholar One yang dikeluarkan oleh Elsevier gitu. Nah, ini ya asli dari Springer Nature. Nah, ini saya kalau jurnal bagus tuh biasanya baru sekali submit dia langsung, kalau memang ini langsung di reject hari berikutnya. Tapi kalau bisa sampai pernah review berapa kali ya, ini masih review panjang ini. Saya dapat email ini sudah berapa kali dari Discover ini. Discover Education. Saya cerita dulu ya. Nah, Discover Education ini udah berapa kali memberi revisi, reminder, provide amandemen. Berapa kali saya ngerevisi itu mungkin ada 10-an kali lah gitu ya. Ini masih belum ada hasil akhirnya. Jadi memang kebutuhan Bapak Ibu menulis itu. Kalau Bapak Ibu mau menulis dalam rangka tamat S3, kalau yang dikejar adalah jurnal Springer, nanti nggak tamat-tamat. Karena jurnal ini sudah pasti tidak kurang dari 8 bulan. Biasanya begitu. Nah, saya coba contohkan lah tanggal berapa saya pertama kali submit nih. Bla bla bla, technical check. Discrepancy ini 13 Februari. Sekarang udah bulan Agustus kan? Nah, ini pertama kali submit kembali. Jadi yang berapa has been placed back gitu. Minus saya dibalikkan lagi, dan sudah submit dia dibalikkan. Nah, memang ini harus ada perjuangan gitu, yang model-model pakai Springer. Jadi kalau target jurnal ini untuk saya pakai tamat S3, nanti saya bayar SPP bisa 2 kali gitu kan, belum tentu ada hasilnya. Tapi kalau kita targetnya, oh ini untuk persiapan apa umpamanya, nah itu nggak apa-apa. Kayak Bu Desventri umpamanya, Pak saya ini rencana pengen ke guru besar umpamanya, nah itu nggak apa-apa. Pak Andi juga gitu umpamanya. Jadi kalau cuma untuk ngejar syarat tamat, ya nggak usah ngejar yang berat-berat gitu. Ada yang maksudnya gimana ya, kayak contoh kita ada Bu Koni umpamanya. Bu Koni itu dosen kita juga ya. Bu Koni last minute tuh pensiun kalau tidak terbit dalam waktu, kan pengajuan guru besarnya dia nggak bisa lebih lama dari 5 bulan umpamanya. Nah itu kalau kita ngejar ke sini nggak bisa presentasi gitu. Jadi memang publikasi itu berdasarkan needs ya, kebutuhan Bapak Ibu mau untuk apa ini. Kita kembali ke sini juga ujung-ujungnya ya, mau ke apakah saya hanya syarat tamat apa-apa gitu, itu yang harus kita pikirkan. Ini cerita-cerita dulu ya, sampai nanti Bapak Ibu tahu yang lain-lain. Nah kemudian intinya si Mago ini Bapak Ibu ya, ini jangan dibaca cuman di depannya ini, oh ini ada Q1 nih, kemudian kita baca sampai tulisan ininya saja,
satu doang gini, jangan. Bapak Ibu harus baca, scroll ke bawah. Karena di scroll ke bawah itu adalah komentar, pengalaman orang-orang, testimoni. Nah, jadi kalau di testimoni itu tidak ada satupun yang mengatakan hijack atau termasuk jurnal yang predatory kata orang itu, berarti tancap gitu ya. Kalau dia bilang mungkin auto guideline terus dia masih mencari, ya. Dia thinking, karena dia nggak bisa jawab. Melani ini orang sekian magu, dia nggak bisa jawab apa-apa, silahkan kontak ke Scopus. Dia jawabannya pasti begitu. Karena dia hanya mengambil seperti Sinta itu hanya mensinkron database Scopus dan Google Scholar. Dia nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Scopus, apa yang terjadi dengan Google Scholar. Sama dengan si magu, dia hanya mengambil gelondongan gitu ya. Nah, ini teman-teman harus baca. Nah, ini Muhammad Ali bilang artificial bla 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 introduction development. Dia nanya, pokoknya jangan sampai ada kata-kata hijack. Good day mama bla bla bla. I start research ini. Pokoknya tanggapan orang-orang ini sampai dia bagus-bagus semua. Wah, berarti ini jurnal layak untuk disubmit. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman sempat melihat contoh yang kita buka lah yang pernah hijack ya. International Journal IJICC itu apa singkatannya ya? International Journal of Instruction lah. Instruction ini banyak yang sempat kesini, banyak yang juga yang sudah jadi guru besar dengan IJ. Bagus jurnal ini dulu, gitu ya. Syukurnya dia ini punya 2 indeks Bapak Ibu ya, indeks di Scopus dan juga diterima oleh database Clarivate atau WOS. Ketika diterima di WOS itu berarti jika Scopus discontinue atau membuang dari database mereka tapi WOS masih hidup, itu bisa juga dijadikan syarat. Nah, ini ya sampai bawah. Nah, ini kalau ini kan hanya key-nya tadi ya. Nah, komentarnya Pak Iji ini. Sampai bawah apa komentar orang. Ask 2 year, but I think your answer is not correct. Please directly tell us. Pokoknya kalau ada yang melakukan apa sih could continue, yang kayak gitu-gitu tuh berarti sudah berbahaya. Karena sebenarnya Bapak Ibu membuat jurnal menjadi discontinue itu tergantung penulis sebenarnya. Jadi jurnal bagus pun papamannya Ibu Despantri, Bu Jusmalina, Pak Andi, Bu Ayu, semuanya ngisi email, ngirim email ke Scopus. Itu juga bisa menjadikan jurnal itu jadi masalah gitu. Jadi jurnal itu juga permainan gitu ya. Kita umpamanya Bu Rika, Bu Asnawati tiba-tiba pengen jurnal itu kita masukkan sebagai jurnal yang diragukan umpamanya. Kita kirim email rame-rame, boleh. Bisa juga menjadikan Scopus itu mengevaluasi, tapi memang harus ada data ya kalau bisa gitu, jangan asal email aja gitu, tapi sebisa mungkin ada datanya nanti, karena kita pasti akan ditanya lagi sama Scopusnya, karena Scopus itu welcome gitu ya. Nih, I would like to know kuartal 3 apa enggak. Nah, ini ada komentarnya sampai bawah gitu. Nah, ini saya cerita dulu, mana tahu saya mulai dari Scopus karena mana tahu yang tadi nggak pengen kumlot atau yang pengen hanya sampai Sinta 2 saja tiba-tiba berubah pikiran, Pak saya pengen ke Sinta 2, pengen ke Scopus juga, mana tahu. Nah, ini tips melihatnya ya. Jadi Bapak Ibu, Scopus ini bukan standar untuk jurnal itu predatory apa tidak. Nah, itu yang perlu dipakai. Kalau Bapak Ibu buka Jeffrey Ball, pernah dengar Jeffrey Ball ya? Predatory Journal. Ini kan karena banyak sudah jadi dosen-dosennya Predatory Journal. Ini ada yang mengeluarkannya namanya Jeffrey Ball. Bellis inilah. Nah, Bapak Ibu, yang digunakan oleh Bellis menyatakan jurnal itu predator, alat ukurnya bukan Scopus gitu ya. Umpamanya Bu Jusmalinar terbit nih di jurnal, ada nih di Scopus, kemudian di database Excelnya muncul jurnalnya. Tapi kok disebutkan oleh si Jeffrey Ball ini masuk dalam database predatory gitu ya. Nah, jadi kalau jurnal masuk di database ini ada jurnal yang memang berdiri sendiri dan ada penerbitnya rame. Ini ada istilah standalone, ada yang namanya publisher, ini database dari si Jeffrey Ball ya. Jadi
Jadi si Jeffrey Ball ini mengelis jurnal-jurnal yang dianggap meragukan. Jadi kalau jurnalnya masuk database ini, maka itu sudah pasti predatory. Tapi belum tentu juga, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Betul, namanya ada di sini sebagai predatory, tapi ada keterangannya di sebelah kanannya. Nah, ini yang kadang tidak dibaca oleh para asesor. Kalau sudah masuk di sini, langsung dinyatakan predatory. Padahal di samping sini, samping kanannya ini ada, ini contoh, saya kasih contoh ya. Ini kan ya, kelihatan ya, sampai sekarang screen saya kelihatan kan? Kelihatan. Jelas, Pak. Nah ini ya, American Scientific Journal. Nah ya, American Scientific Publisher. Tahu ya, ini kelihatan ya. Saya klik ini kan. Kelihatan ya. Ini ada kata-katanya oleh si Jeffrey Ball. One of their journal is indexed in GCR. GCR itu clarified, so they may not be predatory. Jadi data jurnal dinyatakan tidak predator bukan Scopus, tapi JCR sama DOAJ. Jika jurnal itu masuk database DOAJ atau masuk di WOS yang ini, Web of Science atau Clarified ini, nah ya, Clarified namanya, Master Journalist sebutannya, Master Journalist. Nah ini ya, jika jurnal masuk di JCR ini dulu Thomson Reuters, tapi sekarang berubah karena Thomson Reuters itu dijual oleh Thomson ke Clarified milik Amerika, maka sekarang berubah namanya Web of Science, dulu namanya Thomson. Nah, sebutan lainnya adalah JCR itu. Jadi ternyata Jeffrey Ball itu alat indikator dinyatakan tidak predator apabila sudah terindeks di jurnalisnya si JCR, itu tidak predator lagi gitu. Atau DOAJ, nanti saya tengok bawah lagi. Ini Applied Science Innovation, terlihat ya? Lihat kan? Applied Science Innovation, ada note-nya nih. Their journal Carbon Science and Technology is indexed by DOAJ. Nah, kalau sudah indeks by DOAJ itu dia udah tidak boleh dinyatakan predatory lagi. Apalagi nih, yang jelas-jelas ya, coba buka lagi ke bawah. Indeksnya. Nah ini ya, business perspective. Note, this publisher has been removed. Jurnal ini sudah dikeluarkan oleh DOAJ 2017 for suspected editorial. Jadi ada dewan editornya itu asal-asalan gitu ya, tidak, atau ada bahasa Indonesia masuk dalam artikel berbahasa Inggris atau tidak diproses review dengan baik. However, they have been re-edit January 2019. Most of the journal are now indexed by them, so probably no longer predatory. Jadi tidak lagi predatory. Dia pernah terjadi masalah 2017 ya, kemudian dimasukkan lagi 2019, dan sekarang hampir semua jurnal di bawah publisher business perspective semuanya sehat. Nah, ini jarang dibaca oleh para reviewer gitu, dan kita selalu langsung menjustifikasi itu jurnal jelek tuh, nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya jurnal ini hari ini predator bisa jadi besok tidak gitu, hari ini tidak bisa jadi besok predator gitu. Ini banyak ini kalau Bapak Ibu buka ya. Jadi sebenarnya tidak perlu Scopus, tidak perlu jurnal yang bereputasi tinggi, asal dia tidak masuk di Jeffrey Ball ini, harusnya bagus jurnal itu. Nah, tapi kalau jurnal Indonesia itu barometernya sebaiknya bukan Sinta 2, tapi ada di DOAJ. Walaupun jurnal itu berbahasa Indonesia, jika ada di DOAJ sudah pasti jurnal itu tidak predatory. Nah, itu ini jarang ya jurnal Indonesia. Kalau rata-rata sih banyak dulu, sekarang kan indeks DOAJ agak berat. Ini banyak, Bapak Ibu bisa baca semua di bawah nih. Nah, nih Eco Journals pernah masuk database, tidak termasuk jurnal tidak bagus ya, tapi all the journal are indexed by DOAJ, so it is most likely not predatory. Jadi nanti kalau teman-teman submit ke jurnal ini, dia bagus nih gitu, karena sudah ada DOAJ, dia tidak lagi predatory gitu. Kalau kita mempelajari jurnal begitu ya, kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu? Halo? Bisa Pak, bisa. Dengar ya? Pak, sebentar Pak. Jadi ini
ini saya mau mempelajari dulu, mau mengajak Bapak Ibu sama-sama membaca dulu ya, mempelajari apa sih kita tuh harus terbit gitu ya. Karena memang barometer negara itu di sini ya. Nah, kenapa Indonesia sekarang? Kenapa Indonesia juga pengen banyak publikasinya? Nah, karena yang digunakan untuk menilai ini ya, ada namanya, pernah dengar nggak, universitas terbaik? Nah, universitas terbaik di Indonesia, nah ini ada versinya, versi SJR, pernah dengar nggak? Nah, jadi ternyata ini, jadi ada namanya universitas terbaik versi webometrik, versi bla bla bla. Nah, ini ada Simago ini mengeluarkan ini masalahnya. Nah, jadi di Simago yang tadi ini, yang saya sebut, yang Bapak Ibu mencari jurnal tadi Kiberapa tadi, itu kan Simago itu. Nah, Simago ini ada poin-poinnya, country ranking ya, jurnal ranking. Nah, karena ada country ranking inilah, maka negara kita itu kejar-kejaran mengejar supaya negaranya juga masuk sebagai negara yang memang bagus gitu. Kalau ini dipahami oleh teman-teman semua, kenapa harus terbit di jurnal? Karena sebenarnya umpamanya Bu Asti, jika Bu Asti terbit di jurnal Scopus dan Scopusnya sehat, tersinkron oleh Simago, maka Ibu Asti termasuk orang yang menyumbang, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, itu ceritanya. Paham sampai sini ya? Ini di nomor 1 masih Amerika. Dia dengan dokumen sampai 1 juta ini ya, 16.963.549 dokumen Amerika. Nah, kita di peringkat berapa nih? Gitu ya. Jika kita sebut di sini Indonesia peringkat berapa nih? Indonesia ini peringkat berapa nih publikasi? Sekarang sudah peringkat 37 nih, terbaik di dunia. Karena kita sudah punya dokumen 44 berapa ini? 447.794 dokumen seluruh Indonesia. Jadi mungkin Pak Andi pernah punya Scopus juga, atau Bu Asti atau Bu Asna ya. Bu Asna termasuk juga, jika artikelnya itu sehat, ada di database Scopus ini, tidak terbuang, tidak di cancel, maka Bapak Ibu termasuk membantu di 447.794 ini. Karena versi ini, nah ini ya, yang saya sebutkan tadi, ini adalah sinkronan dari tadi, ini Indonesia. Ini adalah overall rank, nah ya, jadi seluruh dunia. Nanti di sini ada namanya Indonesia. Ini Indonesia ini peringkat 1 Universitas Indonesia, Gajah Mada. Bengkulu nomor berapa ini? Nah, jika Bengkulu tidak pernah punya publikasi, ya akhirnya jauh dia ketinggalan dari universitas mana-mana versi SJR-nya. Jadi kalau pimpinan kita meminta publikasi di Scopus, itu sebenarnya menjaga nama baik perguruan tinggi di wilayah Indonesia itu sendiri nih. Kita peringkat 49 aja enggak nih kan? Peringkat berapa ini Universitas Bengkulu nih? Coba tengok, Satya, Universitas Gunadarma, ini jauh dengan yang swasta aja ketinggalan. Nah, kita ini peringkat 66. Ini di atas swasta. Kenapa? Karena publikasinya grafiknya ke bawah gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siapa saja, dosen, mahasiswa, maka teman-teman kalau punya publikasi jangan pakai afiliasi sekolah. Kenapa? Karena kalau pakai afiliasi sekolah dia tidak ngangkat universitas ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya publikasi, tapi yang harus Scopus ya. Tapi kalau umpamanya Sinta 2 kan enggak ya. Ini yang saya ceritakan apalah berhubungan dengan Scopus Simago tadi. Jadi sebenarnya tadi ada dia aja, ada macam-macam ya. Masalahnya adalah Simago ini atau SJR ini mengeluarkan peringkat negara versi dia, peringkat institusi versi dia. Makanya kalau teman-teman pernah dengar versi terbaik, universitas terbaik versi SJR, ya karena publikasi ini. Itulah makanya menteri kita dari awal si Muhammad Nasir dulu mengenjot publikasi dari setiap dosen.
seluruh dosen di Indonesia harus punya publikasi. Kalau enggak ya akhirnya turun. Ini Universitas Bengkulu sempat dong di peringkat 26 gitu ya. Sekarang udah jauh, sekarang di peringkat 26 gitu. Jadi kalau Ibu Rika punya publikasi di Scopus ya dan sehat, tidak perlu Q berapa, kemudian tersinkron di database Scopus, tidak di cancel oleh Scopus, maka otomatis Bu Rika menyumbang, menaikkan reputasi Universitas Bengkulu dan menyumbang peringkat negara di SDR ini. Itu kenapa kita harus publikasi. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya? Inilah pentingnya publikasi. Baik. Nah, jadi teman-teman asal sehat saja Scopusnya, asal tersinkron saja. Contoh umpamanya kita buka Scopus ya. Makanya setelah kita buka di sini, contoh umpamanya Edelweiss ya, saya contohkan, atau apa ya yang sekarang lagi diragukan, umpamanya environmental lah, Edelweiss saja lah, Edelweiss atau apa ya? Coba buka Edelweiss. Nah ini ya. Nah ini Edelweiss nih, Edelweiss Applied Science Technology. Aktif 2019 sampai 2000. Nah ini masih aktif, berarti kalau dia aktif, dia bakal sinkron nih, ya. Yang diterbitkan oleh Bu Koni ini berarti masih sehat ini. Mudah-mudahan Bu Koni keluar guru besarnya, karena di Scopus hasil evaluasinya masih aktif gitu kan. Gitu. Jadi ada yang meragukan kalau terbitnya banyak tidak bagus, itu urusan lain gitu ya. Urusan kita enggak itu, urusan kita adalah sama kayak Bapak Ibu. Kiblat kita ini Mekah. Kalau Mekah bilang apa ya kita turut gitu. Nah, kiblat kita ini mau terbit Scopus. Apa yang dilakukan Scopus itu yang jadi barometernya. Bukan omongan orang gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang saya ajak bahwa kita langsung to the point. Kita punya Scopus, cari database Scopus. Kita mau bilang ke DOAJ ini, kita mau bilang jurnal kita nggak predatory, kita buka Jeffrey Ball, masuk nggak di jurnal kita gitu. Jadi sekalipun Edelweiss umpamanya ya, kita buka dia aktif umpamanya, kita cek lagi di Jeffrey Ball tadi, apakah jurnal ini masih sehat umpamanya. Kalau sehat apa enggak sehat dibuka di sini. Jadi diulangi dari kata Edelweiss ini Eurasian, oh ini ya, Edelweiss Publication. Nah, kita coba buka apakah Edelweiss Publication yang dimaksud ini sama dengan jurnal tadi. Nah ternyata nggak keluar kan. Kalau Edelweiss Publication ini tidak keluar, tidak bisa dibuktikan bahwa Edelweiss yang itu tadi maksudnya adalah ini, karena ini websitenya sudah hilang. Jadi sementara Edelweiss yang di sini saya yakin masih hidup umpamanya. Yang di sini tadi kita bisa copy umpamanya ya. Nah ini kita coba buka. Namanya aja beda. Nah ini. Kalau ini masih bisa buka, berarti bukan ini yang dimaksud oleh Jeffrey Ball, termasuk jurnal predatory ya. Cek. Bisa dibuka kan? Di kolam bisa dibuka. Berarti bukan ini maksud Edelweiss Publication-nya, gitu ya. Nah, intinya itu ya. Jadi Edelweiss ada tapi beda maksudnya. Berarti kalau nggak ada di sini berarti dia tidak predatory. Sekalipun dia menerbitkan banyak, kita buka umpamanya Edelweiss ini di Scopus bagaimana? Kita buka di sini. Kita buka di Scopusnya ya. Tadi saya download dari sini kan. Kita buka scopus.com. Nah. Ya. Jadi ingat ya, scopus.com itu adalah kiblatnya kalau mau nyari jurnal sebelum kita submit. Nah, kita coba cek di sini. Edelweiss. Dia sedikit aja dia keluar guys. Nah,
Oh, subjek karya, sorry, saya ganti dulu, sorry. Lupaan. Nah ini ya, dia keluar di sini. Nah, kita buka dia, kita buka. Nah, kita buka lagi di sini Scopus content coverage. Ini kan banyak nih. Awalnya dia dikit nih, 13, 15. Karena pelanggan banyak, dia buka banyak. Nah, 1000. Kalau orang kayak gini kan, kalau orang Indonesia selalu ragu nih, ngapa kok banyak jadinya gitu kan. Tapi hasil evaluasi SJR terakhir 2025 bulan Juli, yang Agustus belum keluar ya, karena Agustus belum selesai kan. Nah, itu nggak ada masalah gitu. Berarti tidak ada masalah gitu dengan jurnal itu, sekalipun dia terbitnya banyak. Sama kayak contoh Bapak Ibu, ada jurnal yang diterbitkan luar biasa juga. Nah, ini ya kita pelajari. Jadi itu juga tidak jadi salah satu indikator menyebutkan jurnal itu predatory dengan menerbitkan banyak ya. Karena patokan kita adalah Scopus jurnalis yang saya sebutkan pertama tadi ya. Atau kita buka lagi dari B-list ini ya. Jadi kita mempelajarinya seperti itu. Saya buka lagi contoh umpamanya Lancet. Nah, The Lancet. Nah, ini jurnal kedokteran, The Lancet. Ini diterbitkan oleh Elsevier. Kalau tadi katanya logikanya terbitnya banyak adalah predatory, kita bisa buka Lancet. Lancet ini diterbitkan oleh siapa nih? Elsevier. Elsevier ini adalah perusahaan yang memiliki indeks Scopus. Jadi Elsevier ini juga membuka jurnal, dia juga membuka indeksasi yang namanya Scopus itu sendiri. Kalau tadi Clarivate perusahaannya, dia punya jurnal berbagai tapi namanya macam-macam ya, sama kayak Elsevier, dia punya indeksasi namanya Web of Science dari Amerika. Kalau Scopus ini Belanda. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dengan mengikuti pelatihan Scopus berarti masih cinta dengan Belanda, karena Scopus milik Belanda. Nah ini kalau kita buka Scopus content coverage diterbitkan oleh Elsevier, bayangkan setiap tahun ribuan jurnal diterbitkan oleh The Lancet. 1.500, dan dia tidak sama kan, maksudnya katanya kalau jurnal bagus itu dia harusnya ajak dong, kalau 10 terus. Ini enggak, ini 1.600, ini 1.600, 1.700, enggak pernah dipermasalahkan orang. The Lancet ini gitu ya, 1.700, bahkan pernah 2.000, 2.800 gitu ya. Nah jadi menurut hemat saya, kita tidak perlu percaya dengan seseorang yang menyatakan bla bla bla, tapi kita bermain data ya. Buka tutup di situ ya, buka di sini, buka di situ, buka di situ. Nah, yang terbaru lagi Bapak Ibu udah tahu belum yang terbaru lagi? Saya coba buka ya, PPSDP. Bapak Ibu sudah ikut PPSDP belum ya? Bapak Ibu harus ikut PPSDP ya, Perkumpulan Program Studi Dokter Pendidikan. Yang tergabung di sini ada 19 perguruan tinggi. Nah, saya pernah nge-share tindak lanjut putusan MK, sampai dibuat putusan MK itu Bapak Ibu. Nah, gara-gara Scopus itu membuat penilaian setiap bulan, maka Mahkamah Konstitusi membuat sebuah keputusan. Dengan hormat kami sampaikan. Nah, ini ya. Nih, dari 29 Maret 2022 terkait apa ini, pengujian Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen serta dalam rangka monitoring evaluasi pelaksanaan putusan, perlu kami sampaikan berbagai regulasi terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini adalah jurnal. Nah, disebutkan di sini poin D. Jika syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi tetap akan dipertahankan untuk memperoleh jabatan akademik profesor, maka tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara reguler. Jadi nggak boleh lagi, umpamanya Pak Andi ngajukan MK nih, nggak boleh dia taati lagi oleh Senat, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi aturan mainnya adalah MK gitu. Ini kita kan masih kan. Tapi yang terjadi malah
asesor level bawah malah mengurang-urang nilainya. Hmm. Kurang, ini kurang, Bisa ini kurang. jadi bahan buat Pak Andi kalau naik. Oh, tapi Bapak udah LK kan, guru besar tamat dokter. Nah, ini dipegang. Jadi ya, ada banyak kan ini di dosen sini kan? Ya banyak korban itu. Nah, Poin D ini. Basmania dia udah tua, disusah-susah, sudah susah menerbitkan, masih dipermasalahkan. Nah, bahwa ini peraturan ini legal ya, hasil dari Mahkamah Konstitusi karena yang saya ceritakan awal tadi, karena masalah-masalah muncul tadi masa baru submit di bulan Juni, ya kita pengen pensiun di bulan Agustus umpamanya, submit di bulan Juni, tahunya evaluasi Skopus bulan Agustus, belum selesai publikasinya sudah discontinue umpamanya. Yang menyelamatkan adalah ini. Jadi harusnya bukan kapan terbit yang dinilai itu, tapi kapan dia submit, harusnya gitu. Tapi ya oke lah, sekarang ini harusnya dimaafkan kalaupun itu terbit, harusnya pada saat terbit dia masih ada di Scopus. Seandainya jurnal itu di kemudian hari discontinue, tidak perlu lagi diperdebatkan gitu, karena aturan ini. Jadi Bapak Ibu jika ada nasib dosen, oh Bapak itu artikelnya diskonnya kok jadi guru besar juga, dia terselamatkan karena aturan ini gitu. Tapi kalau ada juga ya karena dia nggak tahu ini gitu. Jadi dia aja dipersalahkan orang gitu. Seperti itu. Tapi udah makan korban loh Pak. Gimana? Makan korban banyak juga itu di. Iya. Ini keluarnya kapan Pak? 2022. Ini Oh, sudah 2022. Ini harusnya di-share kemana-mana gitu kan, biar kita sama-sama tahu gitu bahwa hasilnya gitu. Jadi harusnya kalau Pak Andi ngajukan di bulan Agustus, harusnya di bulan September data Pak Andi sudah sampai Jakarta. Iya. Ini karena nunggu sidang di fakultas lah, universitas lah, nunggu itu aja. Tahu-tahu habis masa pengajuan, pensiun lah gitu. Ini tanda tangan. Berarti nggak sinkron antara aturan ini dengan yang berlaku selama ini. Ya, ini sekali ini untuk mempelajari ya, kita bedah semua gitu ya. Ini ibaratnya hanya pemulaan Bapak Ibu. Yang sekarang suka-suka publikasi ya nggak apa-apa, pelajari. Karena kita pengen bagus ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini sudah mulai terbuka, mungkin saya sebenarnya pengen kemana nih, jadi mau ke Sinta 2 atau mau ke Skopus gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen ke Skopus yang kira-kira untuk reputasi, memang Bapak Ibu beda ya. Terbit buku sama terbit di jurnal bereputasi itu beda. Contoh umpamanya saya buka ya, saya punya Web of Science. Nih, saya coba buka, bentar. Saya buka CV. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kelihatan Bapak Ibu? Saya coba buka CV. Nah, Bapak Ibu, dengan kita punya publikasi, itu nanti akan terkenal di dunia maya, terkenalnya di dunia publikasi juga ya. Contoh, umpamanya saya buka Web of Science ini ya. Jadi Web of Science ini bedanya sama Scopus ya. Nah ini, kalau Scopus dia ID saja, dia tidak memperlihatkan kita pernah mereview di jurnal apa saja. Nah jadi setiap database indexingnya aja dia punya dua, beda-beda, punya ada kekuatan, ada kelebihan. Nah ini Web of Science, setiap kita punya ID Web of Science itu juga sama. Kalau Google Scholar itu semua artikel yang ada di OJS biasanya tersinkron otomatis di Google Scholar. Tapi kalau mau punya ID Web of Science, itu teman-teman juga harus punya publikasi yang diterbitkan oleh jurnal yang diindeks oleh Web of Science. Kalau Bapak Ibu pengen punya ID Scopus, ya harus punya publikasi di jurnal Scopus dulu, baru punya ID-nya. Nah ini Bapak Ibu, ada dokumen namanya.
Jadi kalau di sini ada dua, ada dokumen, ada peer review. Nah, ini jurnal-jurnal yang kebetulan dia terindeks di Web of Science. Ini ada di Web of Science yang saya instruction tadi, tapi di Scopus nggak ada lagi. Nah, tapi ini masuk bereputasi Mas Yan, karena dia di Web of Science muncul. Kemudian ini ada di dua-duanya, Scopus dan Web of Science. Yang enak kalau ada di Scopus ada pula di Web of Science. Ini juga sama, ada di Web of Science dan ada di Scopus. Nah, yang saya mau ceritakan adalah toolbar yang peer review. Nah, peer review ini nggak bisa tiba-tiba muncul kalau kita nggak pernah punya publikasi, tidak pernah terbit di publikasi di internasional bereputasi, kita ditawarkan di jurnal-jurnal bereputasi. Contoh kayak Frontiers, Coggan, ini Tyler ya. Frontiers ini punya Frontiers ya, Coggan ini punya Tyler and Francis ya, Humanities and Social Science, Communication juga sama, NGP ini jurnal-jurnal bereputasi. Ini Coggan juga sama. Ini ada datanya, saya pernah mereview 2 di Coggan, saya pernah mereview di Frontiers 3 kali, saya pernah di Coggan Art itu 2 kali. Ini otomatis tersinkron sendiri kalau kita pernah mereview jurnal-jurnal bereputasi Scopus. Kemudian di Indonesia pernah jurnal bereputasinya IJLRE ya. Kalau ini yang Alfikrah ini nasional, tapi karena kita klaim melalui email ya, dia muncul juga. Tapi yang ini udah pasti Scopus, ini juga Scopus ya, ini juga Scopus, ini Scopus ya. Nah, jadi kita nggak pernah akan ditawarkan untuk menjadi reviewer di Scopus kalau kita nggak pernah punya publikasi di Scopus, gitu ya. Sagi Open ini Journal of Learning for Development. Ini mau saya ceritakan juga. Ini jurnal gratis. Jadi kalau tadi tidak niat punya publikasi Scopus tapi ada jurnal gratis nih ya. Biasanya kalau gratis kan banyak peminat nih. Nah, Bu Eliza mau ngasih umpamanya, Pak saya ini kebetulan mau bayar kuliah semester depan, daripada saya bayar Pak mending saya pakai daripada saya bayar ke jurnal Pak mending saya bayar semesteran. Nah, Bapak Ibu boleh coba ini free, Journal of Learning for Development. Jadi karena pendidikan S3-nya Bapak Ibu boleh. Ini submissionnya sama kayak Sinta 2 karena dia masih pakai OJS 3 gitu. Ya, ini pernah mereview di jurnal gratis ya, saya pernah. Nanti Bapak Ibu boleh buka-buka. Apalagi ya, bentar, sebagai pengenalan dulu nih ya. Mana lagi yang akses? Mana tadi saya buka ya? Nah ini ya. Kalau Asian Journal Education and Social Science Studies ini juga sama kayaknya ini. Ini coba kita buka, gratis apa tidak? Jadi kita cari yang gratis. Tapi yang paling enak lagi gratis yang diterbitkan oleh Emerald ya, oleh Tyler itu lebih, tapi memang lama bener. Kalau ini tidak terlalu lama sekali gitu ya. Ini indeksinya ini makanya udah di Scopus juga, coba type paper. Ini nggak ada di Scopus ya, enggak ya. Ini belum, ini nggak Scopus ini. Mana tadi? Ya, yang lain. Kemudian pernah editor juga dia akan keluar. Jadi editor di jurnal bereputasi juga akan muncul. Dia otomatis nih ya, code switching English ya. Nah, Bapak Ibu selain itu ada, kita ini banyak database selain daripada yang kita kenal. Bapak Ibu punya Scopus ID namanya, ada Websource ID, ada ORCID, ada juga namanya Loop Frontiers ini dikeluarkan oleh Frontiers itu sendiri. Nah di Frontiers kita akan lihat juga berapa kali kita mereview jurnal. Nah kita keluar di sini. Jadi editorial contribution ada berapa kali, ini keluar juga. Nah, ya, ini akan muncul di sini. Nah,
publication edit. Nggak keluar deh. Harus login nampaknya. Ya muncul ini. Network. Nggak dikeluarkan ini. Kemarin ada ini. Nggak muncul di sini. Biasanya muncul. Review publication yang sudah terbit berapa muncul. Nah nanti muncul di email seperti ini Bapak Ibu. Nah kita ditawarkan review ini sampai capek kita membacanya untuk mereview ini. Invitationnya suruh mereview. Namanya. Nanti ya kerja dulu ya. Nah ini review request yang gitu-gitu ya, sering nanti Bapak Ibu. Kenapa kita butuh mereview juga? Bentar ada telepon masuk, bentar ya Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo? Ya, gimana Pak? Jadi Bapak Ibu, kenapa kita juga harus punya publikasi di Scopus atau masuk di Simago? Karena di dalam popularitas seorang akademisi, ya itu nanti Bapak Ibu ada syarat tambahan khusus namanya. Tidak hanya publikasi di Scopus, tapi ada tambahan lain. Pilihannya ada 3. Pernah menjadi pembicara internasional, atau pernah menjadi penguji S3 atau pembimbing mahasiswa S3, atau pernah mereview jurnal bereputasi. Jika Bapak Ibu sudah punya satu saja pernah mereview jurnal bereputasi seperti ini, nah ya, yang saya ceritakan tadi, ini kan ada buktinya. Nah, berarti ada buktinya pernah mereview jurnal yang memang bereputasi, berarti sudah gugur nih syarat ini. Ini sebenarnya bagi para dosen ya, yang memang karir paripurna terakhirnya adalah guru besar. Jadi pokoknya Pak Andi udah tamat doktor, mau mengajukan ke GB, punya Scopus, tapi tidak memenuhi yang 3 tadi, itu juga jadi masalah gitu. Pernah nggak menjadi pembicara internasional? Pernah nggak menguji atau membimbing mahasiswa S3? Pernah nggak menjadi reviewer internasional bereputasi? Nah itu penting. Jadi kalau udah memenuhi syarat itu sebenarnya sudah GB dia gitu. Harusnya gitu, otomatis hanya menunggu waktu gitu. Ini saya ceritakan bahwa ujung-ujung dari publikasi adalah sitasi, karena dibaca orang disitasi, karena disitasi akhirnya kita ditawarkan oleh jurnal-jurnal lain untuk mereview. Karena mereview maka otomatis ada record rekam jejak bahwa kita pernah menjadi reviewer. Kalau kita pernah jadi reviewer, itu bisa diajukan menjadi syarat khusus untuk UIK ditetapkan sebagai guru besar. Berarti mau paripurna gitu. Itu ceritanya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan pertama ini? Saya belum membahas tentang artikel seperti apa. Ini mau mengunggah dulu ya, menggugah selera dulu. Silakan. Boleh sambil minum, boleh sambil makan. Izin bertanya Pak Kris. Boleh, silakan. Namanya siapa nih? Kok nggak kelihatan wajahnya? Trisma Dian, Pak. Oh, Wajahnya mana? ini Pak, saya sudah on dari tadi. On cam. Ya, bisa. Saya Prisma Dian, Pak. Saya mau tanya. Oh, ya. Rename dulu Mbak, itu namanya Elza. Itu. Oh, berarti ya Ilza kemarin pinjam Zoom. Ya, ganti dulu namanya. Ilza jadi 2. Ya, nggak apa-apa Bu, langsung ya. Terus mati. Pak, berarti kalau misalnya kita mau yang gratisan itu memang dari yang saya dengar itu pasti lama ya Pak, kurang lebih itu 1 tahunan. Itu berarti benar ya Pak? Apa saya salah dengar Pak? Tidak,
bukan berarti gratis itu lama, bukan. Yang paling penting emang namanya gratis itu tidak sama nama yang berbayar. Tapi yang berbayar juga bukan berarti gampang. Yang berbayar juga banyak yang susah, gitu. Biasanya yang gratis itu dia selektif kan, gitu. Dia selektif, ada topiknya. Nah, coba kita buka yang tadi JLD tadi. Nah, ada yang murah juga kok. Kata orang sampai 25 juta bla 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 gitu. Ada yang sampai 25, 35. Kalau seumpamanya ada 6 juta mungkin nggak apa-apa juga kan. Mana tahu kan. Nanti saya tunjukkan juga ada jurnal yang nggak terlalu berat-berat kok gitu ya. Nah, biasanya yang gratis itu sedikit edisinya. Ini contoh yang sudah lewat ya, volume 12 nomor 1 2025. Berapa sih dia nerima isu itu gitu. Satu isu itu berapa? Coba kita hitung satu ya. Si Santos ya. Santos ini termasuk artikel atau dia hanya editorial ini, pengantar saja. Di artikelnya di bawah ya. 1 Igede, 2 Anissa, 3 Maria, 4 Esma, 5 itu 6, 7 Amir, 8 9, 10 11 12 13 14 15 16. Nah, 17 sama Bu Kevin. Hanya 17. Jadi teman-teman bersaing untuk memperoleh 17, masuk di 17 kritik. Itu sebenarnya karena edisinya dikit. Background Kalau saya. yang agak murah, umpamanya Bapak Ibu boleh, umpamanya ada uang Pak, tapi nggak mahal-mahal Pak, ada nggak? Basic Education umpamanya. Basic Education jurnal. Saya ini kadang saya list sendiri di data saya. Area bintang 62 21. Mana nomor saya sendiri. Nah, ini ya. Saya biasanya kalau ketemu jurnal-jurnal yang lumayan bagus, dia tidak mahal, saya kumpulkan di sini nih, di web saya sendiri. Mana ya? Science Direct HTS. Nah, ini di sini. Nah, ini gratis ini juga ini. Tapi teologi studies ini. Nah, ya, saya buka lagi yang Science Direct Social Science Humanities juga gratis ini. Dari Elsevier. Dan ada apa lagi ini? Behavioral Cognitive Therapy. Nah, ini 3 jurnal ini gratis semua ini. Tapi emang caranya susah ya. Ya memang dia pakai Scholar One ini. Dia submitnya beda ya. Contoh umpamanya teman-teman mau submit ya. Ini submitnya pakai ini. Dia prosesnya panjang. Nanti kalau sudah berat aja mikirnya. Intinya bukan lamanya karena setahun ya, bukan itu sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah dia edisinya nggak banyak biasanya gitu. Ya karena kenapa jurnal itu yang banyak-banyak itu ya memang karena banyak itu ya memang berbayar. Tapi memang jurnal itu ya memang beda-beda keinginan ya. Ada yang memang pengen memberi gratis, ada yang pengen membayar. Biasanya yang berbayar ini, yang bergratis ini biasanya dibayar oleh perusahaan atau dibayar oleh perguruan tinggi. Nah, di Indonesia ini bangga kalau jurnal itu diterbitkan oleh perguruan tinggi. Padahal Elsevier itu bukan perguruan tinggi, Tyler itu bukan perguruan tinggi, Sage bukan perguruan tinggi. Kemudian apalagi Willy and Son itu juga bukan perguruan tinggi gitu. Jadi dia sama seperti Gramedia, Alpha Beta, Grafindo gitu. Dia penerbit biasa yang memang populer gitu. Nah, jadi Ibu tidak ada istilah yang gratis itu pasti lama, bukan, tapi karena mungkin seleksinya lebih berat gitu, karena posisinya dia publikasinya tidak banyak. Tapi ini buktinya juga banyak orang Indonesia kan. Gede ini kan orang Indonesia, Anissa orang Indonesia ya. Nah, ini baru ini bukan. Orang Indonesia saja bisa kok gitu. Yang penting kita tahu apa ritme. Kalau Bapak Ibu mau terbit itu pelajari dulu PDF dia ini. Nah, kita buka PDF dia, kita coba sistematika dia menulis dan cirinya. Jadi sebenarnya kita ini selama ini nulis abstrak, yang penting abstrak saja.
kriteria abstrak yang baik itu kita tidak munculkan. Ya, kata-kata ini kan ada paragraf di abstraknya. Ini berarti cuman background. Ini berarti dia bicara tujuan. Ini berarti bicara metodologi. Ini dia bicara hasil. Nah, kalau kita bicara hasil selesai hasil saja, mungkin dia jadi jelek. Tapi ternyata ada apa lagi nih? Nah, confirm. Nah, ini berarti sudah masuk ke novelty-nya ya. Kemudian ada kontribusinya juga. Ada kontribusinya. Nah, kemudian apa lagi nih? Making it effective. Nah, ini juga ada practical implication-nya. Jadi ternyata dalam abstrak itu nggak hanya tujuan, metode, hasil, conclusion kalau kita seringnya gitu. Jadi harus ikuti irama dia ini. Kalau mau gampang lagi kita buka yang dari emerald itu langsung dibeda-bedakan abstraknya. Nah, nanti kesimpulan juga gitu. Kita selama ini nulis kesimpulan, yang penting disimpulkan hasil temuannya. Ternyata kesimpulan nggak hanya itu isinya. Dan kita ini nggak melihat apa yang harus ditulis, tapi yang kita lihat itu yang penting kesimpulan ya hasil temuan itu muncul semua, enggak gitu ya. Nah, kita coba buka di mana kesimpulan dia nih. Ini recommendation, limitation, recommendation, conclusionnya di mana? Ini discussion and implication. Dia nggak pakai conclusion malah dia sistematikanya. Ini jurnalnya nggak pakai conclusion. Jadi sebenarnya ini dua ini adalah bagian dari conclusion Bapak Ibu. Jadi conclusion itu key finding, intinya ya ada key finding 2 kalimat. Kemudian ada limitation, ada futuristic recommendation. Nah, dia ada 300 kata dalam kesimpulan. Itu yang tidak kita pahami menulis itu, yang penting jadi. Akhirnya kita ditolak oleh jurnal. Itu Bu Prisma dan teman-teman. Terima kasih Pak Akti. Gitu ya, jadi kalau bisa gratis ya, kalau bisa nggak usah bayar gitu. Nanti saya carikan lagi lah yang psikolog yang saya fisik tadi ya. Di mana WA-nya, saya coba buka. Oke, yang lain coba kalau mau bertanya sambil saya carikan jurnal yang ini. Silakan. Masih ada yang ditanyakan? Sebagai pertemuan awal nih? Tidak ada? Nanti dibuat drive-nya ya, drive kelas ini gitu ya, Pak Andi. Yang memang sudah LOE itu ada naskahnya. Jadi itu kita mau monitor. Jadi nilai kami adalah dari hasil yang Bapak Ibu buat. Itu ya Bu Desvantri. Nanti kami laporkan ke Pak Kaprodi dari mata kuliah ini, Pak. Alhamdulillah sudah punya LOE, sudah punya Sinta apa, LOE di Scopus, namanya atau apa terserah. Ini artikelnya sudah sampai di sini. Gitu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan, Bu Asna? Izin Pak, tanya Pak. Silakan. Pak, terkait dengan output hasil mata kuliah ini kan ada jurnal ya Pak. Ya kebetulan kemarin saya jurnalnya Sinta 2 itu sudah terbit. Nah, rencana kan ada tulisan lagi Pak, cuman masih belum tahu nih hasilnya nanti Pak, ataupun hasilnya nanti belum sampai selesai hasilnya untuk terbit, apakah itu tetap dapat nilai apa enggak Pak? Ibu menerbitkan Sinta 2 kapan? Waktu udah jadi mahasiswa atau sebelum daftar S3? Sudah jadi mahasiswa Pak, akhir Desember terbitnya Pak. Oh, belum terbit? Sudah. Akhir Desember kapan? 24. Ibu jadi mahasiswa kapan? 2023 Pak. Wih, udah lama juga. Ini semester berapa Ibu nih? Semester 2024 awal Pak saya Pak. Oh iya. Semester 3 ya.
semester 2 semester 1 lah intinya Pak. Oke, jadi selama masih kuliah, selama Bapak Ibu mendaftar di UNIP ini, sudah punya publikasi itu bisa diklaim ya sebagai untuk mata kuliah publikasi ini. Dan dulu memang kalau punya publikasi ya syarat tertutup dan terbuka. Dulu kalau syarat tertutup itu kan punya proceeding ya. Proceeding itu karena kita membuat OCRI dulu ya. Nah, kedua syarat terbukanya adalah punya publikasi Sinta 2. Nah, karena sudah acak-acakan saya nggak tahu aturan barunya, akhirnya kita nggak tahu sekarang ya. Kalau ibu punya Sinta 2 ya berarti sudah yang penting sudah punya kantongi syarat tamat gitu ya. Nah, kalau ibu mau menerbitkan lagi ya alhamdulillah gitu kan. Kita wajib ini Pak Kris, wajib OCRI bat 3 proceeding. Ya, harus ikut semester 3 dan semester 2. Ya, itu harus ikut karena OCRI milih S3 kan. Ya, itu. Nah, itu syaratnya untuk apa itu OCRI? Itu syarat untuk tertutup. Nggak tahu. Kalau dulu emang ada dibunyikan di panduan akademik kita dulu. Syarat tertutup memang harus mengikuti conference. Luarannya proceeding entah itu di luar ataupun yang dibuat oleh unit itu sendiri atau S3. Kalau dengar dari kakak tingkat kemarin dari Pak Agus Rianto katanya syarat untuk seminar proposal kalau nggak salah Pak. OCRI ya? Iya. Oh. Tapi kalau proposal biasanya syaratnya yang penting sudah tamat mata kuliah. Ya nggak apa-apa lah. Kalau emang itu ya pokoknya diikutin aja lah. Karena itu udah S3 kan, masa dari besar S3 kita nggak ikut. Nanti siapa yang meramaikan? Gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaan ibu siapa? Asti. Bu Asti ya. Pak. Gimana Bu? Tadi terpotong? Iya Pak, tadi nanya kan terkait dengan kan kemarin sudah diterbitkan, alhamdulillah sudah terbit jurnal Sinta 2. Nah, apakah ketika nanti kan ini memang luarannya tetap saya buat, memang ada target sih sebenarnya Pak, mau fokus, tapi Scopusnya ini yang diusahakan supaya tidak berbayar Pak, karena lebih baik saya membayar SPP dulu daripada bayar ya Pak gitu. Nah, dengan hal tersebut ya kalaupun belum menyampaikan target itu, apakah nilai saya bisa tetap keluar atau tidak gitu Pak? Nilai itu mata kuliah saya ini kan nilai mata kuliah saya kan? Iya. Nilai mata kuliah saya kalau sudah punya publikasi kan nggak usah pusing. Oke Pak. Mata kuliah saya ini kan membantu publikasi. Kayak Pak Andi sudah punya LOE, saya cuma nagih publikasinya gitu. Kalau sudah punya publikasinya, LOE-nya itu hanya untuk apa ya pegang-pegangan Bapak Ibu lah. Tapi yang paling penting sebelum nilai ini keluar adalah bukti bahwa ini bakal akan terbit ya, dari screenshot OJS-nya atau kita bisa nanti Bapak Ibu demokan lah gitu, artikelnya ada. Karena saya pernah ketipu 2 mahasiswa yang memunculkan LOE saja gitu kan, tapi nggak pernah memunculkan OJS-nya itu betul nggak mereka submit. LOE itu kan bisa dibuat oleh teman kita sendiri. Pokoknya kita punya teman editor, tolong buatkan LOE jurnal saya lah. Nah, tapi artikel tuh nggak ada. Ini kan gawat ini. Gitu. Ini tagihannya kan sama dunia akhirat ya. Gitu. Sampai segitu ya Pak ya? Ada yang menipu, wah ngeri juga itu. Karena saya memberi nilai kan, karena sebenarnya mata kuliah ini memang untuk membantu itu. Jadi kalau teman-teman sudah ada publikasi ya kami ngapain capek gitu kan, udah hebat kok gitu. Intinya ini mendampingi lah, beriring berjalan, tapi bukan berarti terus nanti yang sudah punya publikasi tidak ikut kuliah juga salah ya. Ikut aja, ikut mendengarkan, ikut memberikan argumen. Kalau ada pendapat lebih ngasih tahu nggak apa-apa. Sharing knowledge, sharing information gitu. Karena kita ini kan kuliah S3 ini andragogi kan Bapak, saling mengisi. Kita nggak bisa menyatakan saya kan paling hebat gitu. Bisa jadi mungkin Pak Egi lebih hebat dari saya, Bu Elza lebih jago gitu. Bu Asna diam-diam ini mungkin fokusnya udah banyak nih, SIDEK-nya banyak, bisa jadi begitu kan. Jadi saya pernah juga ini di S3 UNP dulu kan,
dosennya itu mengajar mahasiswa yang memang punya jurnal gitu. Jurnal itu terindeks di Scopus gitu ya. Ini jurnal jurnal teman ya. Jadi ada jurnal Indonesia ya, kalau teman-teman mau juga coba. Tapi dia ini teknologi ya. Nah ini, ini jurnal ini dikelola oleh yayasan sendiri. Ini dosen di UIN, Suska Riau. Nah, ini bagus ini jurnal. Jadi Scopus Q4. Ketika di S3 dosennya malah minta tolong sama mahasiswanya gitu kan. Dia sedang S3, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau yang mau fokus teknologi kaitkan di sini. Nah, saya pernah juga publikasi di sini gitu ya. Dia sehat di Scopus, sehat prosesnya ini baik. Rigid juga, saya 2 sudah publikasi di sini. YouTube for developing technological skills sama development of game-based learning. Nah, jadi bicara augmented reality boleh. Submit ke sini boleh. Ini tidak sampai puluhan juta lah. Kalau dulu kami masih 4 juta. Kalau di UIN sini juga ada yang sudah Scopus tapi di bidang syariah ya. UIN tuh udah ngalahkan Unip. Udah 2 jurnal dia Mizani ini udah Scopus ya, Mizani jurnal punya UIN. Jurnal Mizani. Nah, ini sudah di Scopus ada ini. Bentar ya. Ini maksudnya di Index Copernicus ya. Nah, kita kalah itu ya. Jadi sebenarnya punya fokus menaikkan itu tadi ya, jurnal rank, institutional rank, country rank gitu. Ini jurnal JN Bengkulu. Nah, ini sudah ada di Scopus ini, Mizani. Nah, ini hebat. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba ke sini juga nggak apa-apa. Ini masih maksudnya harga mahasiswa lah. Ini Sinta 1. Nah, kalau mau ke guru besar juga boleh. Ya Q4. Ini nggak mau connect gitu ya Bapak Ibu. Jadi coba-coba saja lah. Nah jadi karena kita sharing ya, mana tahu ada yang lebih banyak dari kita gitu kan. Saya dulu belajarnya juga nengok, mamanya kita suka sama siapa nih, suka sama dosen, mamanya dosen siapa nih, kita buka dari Scopusnya, bidang kita sama nggak dengan dia. Nah, kita kan biasa kan mania dosen ya, dosen itu siapa mamanya, entah dosen kita masih di S1 dulu atau dosen kita di S2 dulu gitu ya, atau teman dosen kita yang satu institusi ya. Nah, bidangnya sama nih, kita bisa klik namanya siapa yang kita sukai umpamanya ya. Kalau ini umpamanya Komaria, Komaria. Bu Ani bidangnya manajemen pendidikan nih. Kita bisa buka Bu Ani, publikasinya sudah 71 nih. Kan banyak sekali dari UPI umpamanya. Nah, ini kita bisa buka jurnal dia. Nah, ya. Nah, dia terbitnya di mana aja. Ini bisa ditelusuri, Discover Sustainability itu bisa dicari. Oh, saya coba juga lah ke Discover Sustainability, atau saya coba di International Journal Information of Education Technology ya. Nah, ini juga boleh ngomongnya. Jadi gara-gara dosennya ini kita mempelajari jurnal terbitan dia, kita pelajari jurnal ini. Nah, tapi sebelum kita terbit tetap ingat ya, Scopus yang tadi ya, yang pertama kali saya share tadi ya, apakah masih sehat apa enggak gitu ya. Nah, ini boleh, ini artikel ini kayaknya tidak terlalu berat nih, IJET ini ya. Nah, ini education yang ada di sini yang orang TP ini. Hadir, Prof. Nah, ini boleh IJET nih. Tapi IJET ini masih pakai OJS 3 ini, nggak terlalu berat. Kita coba artikel processing chartnya berapa nih? Nah, 800 USD. Kira-kira ada nggak duit kita 800 USD? Kalau nggak ada nggak usah. 800 kali 50.000 udah berapa tuh? 16 juta ya. Nah, nggak usah lah. Malah. Nggak ada, Prof.
gitu. Kalau yang masih 300 itu kan masih murah, 300 itu kalau kali 20 kan 6 juta gitu kan, itu masih normal lah, uang kita ada. Tapi kalau sudah 800, tapi kalau seumpamanya kita udah senang sama jurnalnya ya nggak no problem, karena ada yang lebih mahal dari ini ya. Intinya kita tidak boleh menjudge ya, yang boleh menjudge itu hanya Scopus, hanya Jeffrey Ball, ada linknya sendiri gitu. Kita suka-suka, kita kebutuhannya macam-macam kok. Kalau umpamanya kita mau nyusun PKD saja, kita nggak butuh jurnal bagus-bagus, yang penting punya publikasi, apa juga jurnal discontinue kan, sebenarnya gitu. Dan juga tidak menjadi abal-abal jika jurnal tersebut tidak masuk di Jeffrey Ball. Dia diskonnya di Scopus tapi dia ada di DOAJ ya kan, bagus juga gitu. Jadi gitulah kriteria yang kita butuhkan apa gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah malam, mau istirahat Ya, Bro. baik. Ini pertemuan pertama ya, jadi besok kalau bisa ada drive-nya, kita coba koreksi artikel-artikel